ngobrol-ngobrolnya. Seperti pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Faiza Naziha, biasanya dipanggil Faiza. Saya dari Hima Bastra. Halo Faiza. Ya silakan lanjut. Halo semuanya, saya Rizka Restifari, biasa dipanggil Rizka. Saya dari Hima Bastra Indonesia. Halo Rizka. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar acara kemarin ya yang sudah kita lewati, yaitu Mastra nih teman-teman. Kalau boleh tahu teman-teman ini jadi apa di acara tersebut? Kalau saya di Mastra kemarin, itu kebetulan saya jadi koordinator acara. Oh, koordinator acara. Oke, lanjut. Jadi saya sebagai sekretaris di panitia Mastra. Oh iya, oke, sekretarisnya ya. Oke, pertanyaan yang mau saya tahu nih dari kalian, gimana perasaan kalian? Dan ini kan jadi pengalaman pertama di kepanitiaan ya. Nah, gimana perasaan dan pengalaman kalian menjadi bagian dari penyelenggara Mastra di tahun ini? Boleh, siapa dulu? Sekretarisnya dulu deh. Oke, boleh. Bagaimana perasaan dan pengalaman menjadi bagian dari penyelenggara Mastra di tahun 2026 ini? Kan ini jadi kepanitiaan pertama nih, apakah pusing atau biasa aja gitu? Di-share aja. Jujur ini pertama kali banget saya ikut kepanitiaan begini, ikut organisasi tentunya. Jadi benar-benar pengalaman pertama, terus saya nggak punya basic apa-apa, jadi saya cukup pusing. Tapi untungnya dari kakak-kakaknya bantuin, dari teman-teman juga bantuin. Jadi saya merasa terbantu dan senang menjalaninya. Oke. Pusing juga ya nulis-nulis Banget, gitu ya. banget nulis. Jadi sekretaris. Oke, kalau dari koor acara? Kalau saya sendiri kurang lebih sama sih Kak, pusing di awal karena yang baru pertama kali, apalagi koor acara tuh yang menentukan konsep-konsep Iya, kan, benar. ide-ide acara itu mau bagaimana, dari temanya sendiri itu saya agak blunder sih di awal waktu menentukan konsep itu, karena saya takut nggak bisa merealisasikan konsep yang saya buat. Tapi ternyata dengan bantuan semua panitia, acara tetap berjalan dengan sangat bagus dan sesuai konsep saya sih. Oke, berarti pastinya karena kepanitiaan pertama ya pusing, tapi tetap terbantu berarti kan karena ada kakak-kakaknya ya. Oke, dari koor acara nih kan menentukan semuanya kan, berarti apa sih sebenarnya konsep utama dan tujuan yang ingin dihadirkan melalui kegiatan Mastra kepada penonton dan komunitas seni? Oke, konsep utamanya itu Mastra ini kan sesuai namanya ya, Malam Apresiasi Seni dan Sastra. Mastra ini tuh kayak kegiatan yang menjadi wadah untuk mengapresiasi seni, terus mengapresiasi sastra, yang di dalamnya tuh terdapat gelar wicara, ada penampilan-penampilan gitu yang disaksikan oleh masyarakat umum. Ada sastrawan, mahasiswa PBSI, lembaga-lembaga dan komunitas lainnya. Ada penampilan dari ini ya, apa komunitas seni? Iya, Kalau boleh tahu penampilan apa aja seni. itu? Kalau penampilannya itu dia mencakup ada dramatisasi Ya dramatisasi. dramatisasi sama musikalisasi. Dan itu tuh iya ada monolog juga. Ada monolog juga. Dia kayak satu orang yang baca puisi gitu, ada juga. Nah, itu tuh dari beberapa komunitas. Yang kemarin itu ada dari komunitas teater kacamata, ada dari teater ikro, bahkan 2 cm iya, sama 2 warna. cm dan warna juga. Oh banyak ya. Iya, ada Iya. 4 komunitas. komunitas. Oh, oke. Terus kalau sebagai sekretaris nih, pasti mendampingi ketuanya terus kan ya. Tantangan terbesar apa yang selama proses ini yang kalian siapkan dalam kegiatan Mastra ini? Apa tantangan terbesarnya sebenarnya? Sebenarnya mana jawabnya nih? Bentar. Ya Allah, kayak ini cut aja nanti ya. Selanjutnya untuk sekretaris nih, sebagai sekretaris kan pasti mendampingi ketuanya terus kan, ketua panitia. Nah, tantangan terbesar apa sih sebenarnya yang kalian alami selama acara tersebut, selama mempersiapkan acara tersebut? Sebenarnya saya kan bagian mengurus administrasi nih, Iya. surat menyurat. Nah itu saya juga berkoordinasi dengan ketua sama koor acara tentunya. Itu biasanya mungkin kayak tiba-tiba dia minta surat mendadak gitu. Saya agak kesusahan di situ. Nah berarti masalah surat menyuratnya Iya. ya. Tapi itu bukan
masalah besar karena kita Oke. bisa hadapinnya Iya. dengan cepat. Oke. Selanjutnya untuk koordinator acara nih, kamu gimana caranya menyusun rangkaian acara? Kan di situ ada gelar wicara juga, terus ada penampilan juga. Nah, gimana caranya biar semuanya itu tetap terarah gitu? Sebenarnya nih kalau jujur kalau saya sendiri yang membuat rangkaian itu benar-benar nggak akan bisa selesai sih, karena kan kita harus melihat waktunya juga, terus melihat yang tahun lalu bagaimana gitu kan. Saya dibantu banget sama anggota-anggota saya dan panitia lain dalam merangkai rundown ini, rangkaian kayak ada gelar bicara, penampilan begitu. Jadi untuk rangkaian sendiri itu kami buat memang kami harapkan agar penonton itu tetap dari awal sampai akhir rasa semangatnya itu tetap ada gitu. Iya. Jadi nggak yang membosankan di akhir. Di awal kita kasih penampilan dari teman-teman teater Bastra biar memantik gitu loh. Oh iya, benar-benar. Excitednya mereka saat nonton. Setelah itu kita masukin tuh gelar bicara di tengah-tengahnya biar setelah mendapatkan seni penampilan itu tadi mereka juga dapat ilmu dari gelar wicara. Oh, iya, benar. Tapi tidak kami buat gelar wicara sampai habis karena kami yakin itu pasti bakal boring Iya, kan. benar, Jadi bosan ya. iya, jadi di tengah-tengah tetap kami selipkan lagi penampilan. Jadi kayak penampilan teater, terus ada gelar wicara, penampilan lagi gelar wicara gitu. Oh iya, oke. Berarti emang sudah dikonsepkan gitu ya biar penontonnya juga nggak bosan gitu ya. Betul banget. Oke. Selanjutnya untuk sekretaris, bagaimana caranya kamu mengatur waktu, kemudian membagi tenaga di kepanitiaan itu juga pasti di dalam acara kamu juga pasti terlibat langsung kan sebagai sekretaris yang harus ngurusin administrasi, terus di acara juga harus ikut turun tangan seperti itu. Bagaimana caranya kamu membagi itu semua dalam waktu dan dengan waktu yang tidak begitu lama seperti itu? Jadi kan kalau sekretaris itu kan administrasi pasti di awal. Iya, benar. Nah, jadi untungnya semuanya tuh selesai sebelum acara. Oh. Nah, jadi pas acara itu saya sudah nggak ngapa-ngapain. Jadi di acara itu saya dijadikan perman gitu. Oh, seperti itu. Berarti kamu mengejar gitu ya, menyelesaikan semuanya dulu baru lanjut ke acara. Oh, di hari H berarti sudah nggak ada administrasinya lagi. Sebenarnya ada pas paginya, cuma itu Oh. udah selesai langsung pagi. Oke. Berarti di acaranya itu sudah aman Sudah nggak berarti ada, ya. Oh, alhamdulillah kalau lancar. Nah, terus bagian kalau menurut kalian ya, bagian proses selama proses berapa bulan ya? 1 bulan. Satu bulan. 1 bulan setengah. Oh iya, 1 bulan setengah. Iya. Oh. Nah, dari semua proses itu, bagian mana yang paling menguras energi dan pikiran kalian? Stupid bitch. Kalau jujur semuanya pasti menguras tenaga dari awal apalagi sampai akhir. Cuman kalau ditanya yang paling menguras itu di pertengahan sih. Kalau saya itu sebenarnya nggak menguras tenaga, lebih menguras ke pikiran karena kayak di situ tuh waktu saya harus lagi banyak-banyaknya revisi setelah rabes dan rater, terus saya harus memperkuat konsep saya, terus harus memperbaiki yang berubah-ubah gitu sih. Cuman kalau tentang tenaga yang terkuras banget mungkin di gladi bersih sama gladi kotor sih itu. Tapi seru banget jujur ngelihat mereka yang gladi bersih sama gladi kotor tuh kan kayak gerak semua, panitia tuh kayak seru aja gitu liatnya mereka semua. Karena semuanya juga membantu berarti kan. Betul. Oke, kalau dari sekretarisnya, bagian proses terberat menurut kamu? Sebetulnya yang di awal tadi balik lagi ke administrasi itu kan karena saya baru pertama kali jadi sekretaris, terus saya jujur saya nggak ngerti Word sama sekali. Iya, Jadi iya. kayak ini gimana cara saya bingung. Bener-bener belajar dari awal ya. Bener banget. Tapi nanti saya dibantu, ini Rizka harus kayak gini-gini ya, harus kayak gini-gini. Jadi saya ngulang berkali-kali buat itu. Berarti di awal malah ya? Iya, di awal. Tapi setelah mengetahui itu Ya, jadi saya kayak gampang, saya Oh. udah bisa memperkirakan, saya udah kayak gini-gini. berarti itu banyak-banyak tanya-tanya ya berarti? Banget sih, banyak tanya banget. Gak apa sih, wajar sih kalau namanya awal kan. Terus kalau menurut kalian bagaimana dinamika kerja dan komunikasi antar divisi di dalam selama proses berlangsung selama 1 bulan setengah itu? Apakah baik-baik saja atau ada miskomunikasi yang benar-benar fatal menurut kalian?
Jujur kita banyak banget miskomnya. Oh iya. Tapi alhamdulillah kita bisa teratasi dan tidak menjadi dendam. Sudah maaf-maafan juga. Oh sudah. Ya, karena kayak keberhasilan suatu acara tuh dilihat dari banyaknya masalah Iya, yang bisa benar-benar. diselesaikan ya guys. Jadi kayak makin banyak miskom, tapi kita berusaha untuk di hari H sampai acara itu miskom ini tuh nggak mengganggu gitu loh, dan kami sudah bisa mengatasi di sebelumnya. Dan kami juga nggak menutup kemungkinan di semua acara tuh pasti bakal ada miskom Iya, nggak sih betul. kak? Betul banget. Tapi berarti nggak ada yang benar-benar fatal berarti ya? Enggak. Alhamdulillahnya nggak ada. Sampai mengulur atau menunda itu nggak ada berarti kan? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Itu acaranya di outdoor ya? Iya itu benar di outdoor. Sempet nggak sih yang itu? Tapi bukan masalah divisi. Yang ujian. Oh iya itu sempat Jadi apa pas ya? acara itu ya untungnya pas geladi itu hujan kan kak, jadi kami tuh kayak aduh kesusahan banget karena acara kan di outdoor, jadi kami bolak-balik ngangkatin kursi yang sama panitia yang lain. Bener, sampai kayak ada rencana buat pindah ke indoor gitu lah, karena cuaca bener-bener gak nentu waktu itu tuh. Tapi alhamdulillahnya pas acara Aman. Tetap di luar kan kita? Iya, tetap outdoor kita akhirnya. Oke. Terus apakah ini terserah ya siapa yang mau jawab ya. Apakah ada konsep atau susunan acara yang sempat berubah karena kondisi teknis maupun situasi di lapangan? Kalau itu acara dong berarti. iya dia dalam acara tentunya. Kalau konsep berubah-ubah tuh pasti ada banget, karena kan di dalam kepanitiaan ini banyak banget ide-ide dari Iya, orang-orang, benar. pendapat-pendapat yang itu tuh nggak menutup kemungkinan buat ngerubah konsep awal. Dan kami pun dari acara nggak harus konsep awal yang dipakai, karena kami membuka pendapat itu. Dan di tengah-tengah tuh memang ada perubahan denah yang awalnya itu panggung itu 2 berjejer, panggung penampilan dengan panggung gelar wicara. Tapi setelah banyak pendapat dan banyak saran, kami ambil jalan tengahnya, kayaknya lebih baik gelar wicara di atas dan panggung penampilan di bawah gitu. Dan itu bener-bener sampai hamin berapa acara baru bener-bener fix untuk denah itu sendiri. Berarti dari awal itu kalian sudah tentukan, terus di pertengahan baru berubah. Iya. Tuh, pokoknya paling banyak berubah tuh di denah sih kak. Di denahnya ya. Tata letak panggungnya berarti ya. Betul, karena kita juga mempertimbangkan penonton kak, kan Iya, itu bentuknya letter U gitu kan. Oh, Kalau semisal ada yang di atas atau ada yang di bawah tuh takutnya ada penonton yang Nggak kelihatan. iya blocking, nggak kelihatan sama panggung. Iya sih benar-benar. Tapi berarti setelah hamin berapa kalau boleh tahu? Aduh, hamin Tapi dua. sebelum fiksasi kan. Oh sebelum Iya, fiksasi. sebelum fiksasi hamin seminggu. Mungkin. Iya, Berarti nggak hektik banget lah ya di hari hanya. Iya, betul. Kalau di hari H nggak ada yang berubah berarti sudah. Sudah tidak ada, sudah Sudah fix ada di fiksasi. sebenarnya. Karena kita menyesuaikan lampu itu loh. Oh iya iya. Penataan lampunya. Penataan lampu aja Iya. tapi ya. Jadi menyesuaikan lagi tempat duduk mungkin bergeser sedikit. Iya, betul. Karena takutnya kena lampu gitu Oh, kan. iya. Tempat duduk untuk penonton. Iya. Oh. Oke. Selanjutnya, apakah ada momen krusial yang hampir menghambat jalannya acara? Kemudian ada atau tidak? Momen krusial yang hampir menghambat. Kayaknya selain hujan deh. Yang hampir menghambat ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih, lancar. Alhamdulillahnya lancar. Alhamdulillah. Sesuai rencana. Tapi saat hujan itu pun nggak menghambat ya? Karena dia hujannya sebelum acara ya? Iya Iya. betul, sebelum acara. itu bahkan sudah terjadi 2 kali. Jadi Iya, kami 2 kali hujan. hujan. Oh. Jadi guys, pertama hujan kami angkut lagi ke dalam, habis itu sudah terang kan kami susun lagi. Setelah itu hujan lagi. Jadi kami angkat lagi. Gitu. Tapi saat jam masuk acaranya tetap aman aja? Aman, nggak ada hujan, alhamdulillah. Oke. Ini sudah mau terakhir sih, tapi saya mau tanya dulu di kalian. Kalian ada nggak masih kayak ngerasa sakit hati atau gimana sama temen divisi atau kakak-kakaknya yang mungkin kayak terlalu banyak request atau terlalu banyak apa begitu? Boleh duluan. Kalau sakit hati itu sampai sekarang nggak ada sih, lebih saya jadikan ke pembelajaran aja, kayak saran-saran mereka dan dari alumni, dari kakak-kakak tingkat kan pasti mereka juga sudah berpengalaman kan. Jadi itu daripada dijadikan buat sakit hati kan nggak bermanfaat juga, jadi saya jadikan pembelajaran. Mungkin di acara selanjutnya bisa menggunakan saran yang gini-gini gitu sih. Dari sekretaris? Saya sama aja kayak Fai nih, Ah, sama iya. aja kayak acara.
untungnya kemarin setelah Evas kita udah minta maaf, jadi kayak udah lega, udah tersampaikan semuanya. Iya, pokoknya udah plong di eval kemarin sih. Betul sekali. Di eval itu kalian ada yang menangis? Semuanya menangis. Kak. Tapi sebenarnya itu menangisnya karena sedih kah atau rasa bangga karena sudah selesai? Mix feeling. Iya. Ya kayak sedih campur aduk iya, ya. lega iya, kesal juga iya, jadi keluar semua di situ. Alhamdulillah. Tapi berarti sudah plong ya, Iya, sudah dikeluarkan iya. semua. Alhamdulillah. Ya, terakhir nih ya, setelah seluruh proses berjalan, pelajaran atau kesan apa yang paling berharga dari penyelenggaraan Mastra di tahun ini? Boleh dari siapa dulu? Rizka deh. Rizka, oke, boleh. Kalau yang pertama Nggak apa-apa, Rizka nggak ya? santai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Yang paling berkesan kayak apakah jadinya kakak ini jadi baik banget, jadinya nanti kamu pengen jadi kayak gitu atau pengen lagi nih jadi sekretaris. Boleh share jujur aja. kayak karena acara pertama buat saya ya, karena saya ikut berpartisipasi gitu, jadi kayak wow, ternyata kayak kita Nggak apa-apa. Okey. Dah on ni. Atau cakap ya? jadi karena ini kepanitiaan pertama saya, terus ngadain acara kayak gini kayak wow, ternyata bisa gitu loh. Iya. Kita menghadapi semua itu setelah di awal kayak ih ini gimana Iya, setelah nggak tahu sama sekali kan. jadi kayak terus sama teman-teman yang lain kayak ayo kita pasti bisa, kita bisa Bangga aja sama diri sendiri. bangga sama diri sendiri sama semuanya, karena acaranya berjalan sesuai dengan konsep, dengan rencana yang udah kita atur gitu. Ya, pembelajaran pasti banyak banget sih Kak. Apalagi kalau saya acara tuh, saya benar-benar dari dulu nggak pernah ada pengalaman jadi panitia organisasi acara besar kayak gini sih. Jadi benar-benar membantu saya yang nggak tahu rundown itu harusnya bagaimana, terus cara mengatur bagaimana. Dan saya kan di sini jadi koordinator juga, jadi saya tuh secara nggak langsung juga belajar cara memimpin atau mengkoordinir teman-teman saya begitu. Terus saya juga belajar, bahkan bukan seharusnya saya paham seharusnya saya memegang word gitu Kak, cuman entah setelah jadi acara tuh saya banyak banget ngerti, oh ternyata gini loh tombol-tombol yang lebih mempermudahkan benar di word itu. Saya awalnya nggak paham, itu benar ilmu yang ya udah ngalir aja gitu loh, banyak banget pembelajaran. Kalau kesan dari awal sampai akhir itu berkesan banget sih Kak. Sedihnya, senangnya itu berkesan banget. Berarti banyak juga ya pelajaran yang didapat dari sini. Alhamdulillah kalau gitu. Oke deh, kalau gitu kita udah selesai. Terima kasih sudah mau berbagi cerita sama kita. Semoga nanti di kepanitiaan berikutnya bisa lebih banyak lagi dapat manfaat dari acara tersebut. Oke. Terima kasih siapa? Faiza sama Rizka. Oke. Segitu dulu untuk ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.